Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin nabiyyin, sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu hatta aluma wa ta'lima wa ifadata wa istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala khair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, berkat yang banyak Allah bagi kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah untuk sama-sama beribadah, bermunajat, mendengarkan warisan baginda Nabi Muhammad. Maka dari itu kita minta sama Allah agar kiranya seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, segala hajat kita dimudahkan oleh Allah, dan minta perkumpulan ini jadi sebuah simbol untuk kita berkumpul kembali di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kembali lagi ke pelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Maka disebutkan yasihu taqaddumu takbiratil makmum ala takbiratil imam fi suratain. Boleh mendahului takbiratul makmum ala takbiratul imam dalam dua hal. Jadi kita tidak boleh, salah satu hal yang membatalkan sholat adalah mendahului imam dua rukun fi'li atau terlambat daripada imam dua rukun fi'li. Salah satu yang membatalkan sholat. Kita kemarin belajar masbuk sama muafiq. Kemarin kita sudah belajar muafiq. Muafiq itu adalah apa? Muafiq itu adalah ada waktu bagi makmum untuk baca Al-Fatihah. Sedangkan masbuk tidak ada waktu bagi makmum untuk baca Al-Fatihah, lewat sudah. Baca lagi nak ulanginya. Kita ini cuma sekedar faedah yang sedikit, bukan fikih khusus ya. Jadi salah satu yang membatalkan sholat apa itu? Mendahului imam. Dua rukun fi'li atau terlambat dari imam dua rukun fi'li tanpa uzur. Mendahului imam dua rukun fi'li hukumnya batal. Contohnya apa? Imam masih baca Al-Fatihah, dengan sengaja dia rukuk, dia i'tidal, bangun dan dia ke sujud, salatnya batal. Atau ustaz terlambat
Dua rukun fi'li. Imam sudah ruku, i'tidal. Turun imam dari i'tidal menuju sujud, dia belum bergerak lagi tanpa ada uzur, sengaja, salatnya batal. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti Ustaz kalau uzur gimana? Nah, ini sekarang kita pakai uzur. Uzur, contohnya uzur. Ada orang yang sholat sama imam, kakinya tak mampu, tak mampu tegak lama. Orang yang bisa tegak walaupun sebentar, wajib bagi dia berdiri walaupun sebentar. Contohnya nih, anak sakit, waliyadzubillah, kalau ada orang sakit ya, ada orang sakit, mampu dia berjalan ke masjid, dia mampu berjalan, nyago toko, dia mampu berjalan. Kalau sholatnya duduk pojok kursi, sholatnya dasar. Kok jalan mampu? Jalan dari masjid ke sini mampu. Jogging kok pagi-pagi, melok senam, melok zumba. Kapan sholat duduk? Ini munafik. Kok melok zumba ke KI sana? Kapan sholat pakai kursi? Melok zumba, paling depan pula. Jogging. Oh belahi. Kapan sholat pakai kursi? Ustaz kaki tidak baca rukuk. Oke, bagian rukuknya kau tak boleh, tapi tegaknya wajib kau. Nih, sholat usolli fardu zuhri makmuman, Allahu Akbar, baca Fatihah, tak mampu baru duduk. Ini yang benar. Kadang-kadang wong ini baca berjalan karena salah satu rukun sholat itu berdiri. Sholat itu rukunnya harus berdiri. Bagi yang mampu, bagi yang tak mampu berduduk. Nah dia tadi berjalan, mampu tak berdiri? Berjalan, jogging, mampu dah dia? Melok zumba, mampu dah dia? Nyago toko, mampu dah dia? Mampu. Kau tegak walaupun sedikit. Allah, tak kuat nih, baca Fatihah belum habis. Ustaz kalau tak mampu jadi rokok, berarti tegak dia boleh. Rokoknya duduk. Ya tidak ada, tegak lagi. Tidak baca Ustaz turun, kaki aku ini bekas patah Ustaz. Tak baca, tak sujud. Duduk sujud. Duduk lagi. Sujud lagi. Kapan tegak? Tegak. Ini orang berilmu, menaruhkan sesuatu pada tempatnya. Jangan langsung ngaca-ngaca duduk. Jalan sana tegak. Jogging baca, melok zumba baca. Nonton bioskop ke mall, keliling belanja, 16 mau baca. Tapi kok sholat sebentar tidak baca. Kalau tidak baca sujud, tidak baca rukuk, duduk, ambil kursinya. Nah ini benar. Ini cara benar. Nah kalau dia uzurnya ini, dahulu imam dia. Aduh tidak baca, duduk dulu dia. Nah ini kan uzur, boleh mendahului imam. Yang terlambat jangan Ustaz, terlambat dari imam. Sebab alasannya apa? Imam bacanya cepat atau imam lupa surat. Imam bacanya cepat, apalagi kalau masuk tarawih. Masuk sholatnya tarawih nih. Ketika masuk sholat tarawih, imam cepat. Yang jadi imam sholat tarawih Nabi sama Ustaz Al-Feradi. Cepatnya sholat. Kadang-kadang Ustaz Al-Lamborghini. Cepatnya sholat. Yang belakang kesian. Nah kita yang makmum harus berilmu. Bagaimana kalau cepetan? Bagaimana kalau imamnya di rakaat kedua lupa baca surat? Salatnya batal kalau lupa baca surat. Hah? Batal. Ini Zubaidi batal. Tidak, karena surat bukan bagian rukun. Cuma makmum kelabakan. Tiba-tiba imam di rakaat kedua, salat maghrib atau isya atau subuh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Apa kalau kami dokter belum baca Fatihah? Apa yang dilakukan oleh makmum, apa yang dilakukan oleh imam ini penting. Waktu gaul kok suratnya. Makmum apa? Habis sholat pasti kok di demo. Iya, habis sholat di demo. Tapi bagaimana cara makmum yang berilmu sama imam yang punya ilmunya? Nih, terlambat dari imam. Kita akan membahas terlambat dari imam dulu ya.
uzur. 1. Terlambat dari imam. Sebab apa nih uzurnya? Terlambat sebab 1. Imam lupa baca surat atau tidak ekspektasi imam tidak memberikan waktu makmum untuk Al-Fatihah. Rakaat pertama kita tahu imam baca surat. Udah, rakaat kedua pasti imam baca surat. Imam baca surat nih. Ya sudah baca berarti habis ghairil maghdubi alaihim waladdallin baru makmumnya baca Al-Fatihah. Qadarullah imamnya lupa baca surat. Allahu akbar ruku. Ya Allah bingung kata jamaahnya apa yang harus aku buat? Solusinya kata para ulama di dalam kitab fikih seperti kitab Ghayatul Muna atau Minhajul Abidin, kitab karya mazhab Syafi'i lain, boleh terlambat 3 rukun fi'li tawil. Boleh terlambat 3 rukun fi'li yang panjang. Yang mana Ustaz rukun fi'li panjang? Berdiri, rukuk, sujud, tahiyat akhir. Rukun panjang. Berarti Ustaz kalau ada orang yang imam baca lupa surat, lupa dia imam baca surat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allahu akbar. Makmum boleh apa? Teruskan bacaan Fatihahnya, boleh terlambat 3 rukun fi'li tawil. Dia boleh rukuk, dia boleh i'tidal, dia boleh sujud, dia bangun, dia sujud. Kalau sudah sujud, Fatihah kita belum selesai, otomatis batal salatnya. Atau boleh bagi dia sebelum bangun sujud, dia menyangka bacaan Al-Fatihahnya belum selesai, dia boleh mufaraqah. Apa itu mufaraqah? Keluar daripada imam atau jamaah. Tapi saya paham. Sorry. Paham nggak? Harus paham nih. Ulangi lagi ya. Kalau ada imam lupa surat, apa tugas makmum? Tugas makmum jangan melok imam tanpa baca Al-Fatihah, batal sholatnya. Ingat itu, batal sholatnya. Kecuali di takbiratul ihram, tadi kita samping itu takbiratul ihram. Kita yang bagian ini dulu. Lupa imam suratnya di rakaat kedua, lupa. Apa tugas makmum? Baca Al-Fatihah sampai habis. Sampai kapan waktunya? Imam boleh melewati 3 rukun yang panjang. Ruku imam masih baca Fatihah kita. Tidak imam masih baca Fatihah. Terus sujud, ketika sujud kita selesai baca Fatihah, nyusul ruku, tidak sujud ikut imam. Kalau Fatihahnya belum selesai, imam sudah sujud 2 kali, otomatis sholat jamaah makmum tadi batal. Sudah paham bagian ini? Paham ya? Atau makmum menyangka, kalau aku baca Fatihah, imamnya Al-Farari. Tak baca Fatihah menyusul gerakan dia, maka dia boleh mufaraqah. Sebelum apa? Sebelum dia sujud kedua. Sebelum sholatnya otomatis batal. Belum sebelum batal. Ajaknya rukuk cepat tadi. Dah kemudian mufaraqah. Sholatnya sah, tapi tidak berjamaah lagi. Sampai sini paham? Paham sampai sini? Penting nih kalau lupa surat, lupa surat imamnya. Tetapi imam yang punya ilmu fiqih, dia punya kebijakan. Apa pertanggungjawabannya dia? Rukuknya dilamakan. Jangan sampai imam terlewat 3 rukun fi'li. Ini kebijakan imam. Oh ya Allah, aku ini lupa surat kan? Makanya si imam kita tadi rukuknya agak diperpanjang. Apa kasih waktu si makmum biar bisa baca Al-Fatihah?
Ya, sampai sini Adriana tanya dulu, biar jangan sampai menjelimet. Adriana tanya, Aslan. Makmum yang farqa itu ya, kalau dia Apa? Hah? Lupa. Lupa ya kalian. Yang lain dulu kalian yang mau tanya dulu. Ya silakan Pak Subaidi. Jadi walaupun jadi kan makmum ini kan dibawa oleh imam. Nah, ketika terlambat maka batal. Kalau nggak ada usul. Kalau nggak ada, pertanyaan saya, jadi untuk mengejar makmum apakah Fatihah itu harus habis? Harus habis. Jadi kalau tidak habis, Mengejar imam ya, bukan makmum, mengejar imam. ya untuk makmumnya berarti Fatihah makmum harus selesai sampai akhir. Wajib. Rukun. Pertanyaannya? Ya itu pertanyaan. Harus selesai wajib. Ya? Pertanyaan, wajib habis, tidak ditanggung oleh imam gitu. Oke, kapan imam menanggung Al-Fatihah makmum? Nah, jawabannya di sini. Ketika imam tidak dapat takbiratul ihramnya imam, makmum tidak dapat takbir. Contoh. Ketika makmum takbiratul ihram, si imam ini dalam keadaan masbuk, ini sudah jelaskan minggu lalu sebenarnya. Jadi si imam baca di akhir surat masbuk. Tidak ada waktu bagi makmum untuk baca Fatihah. Masbuk nih. Ini beda nih, takbiratul ihram ini beda nih. Bukan dia dimasuk rakaat kedua, ini beda nih. Pas dia mau takbir Allahu Akbar, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan Allahu Akbar, tidak sempat dibaca Fatihah. Maka wajib dia langsung ruku. Karena kata Nabi Muhammad, orang yang baru dapat sholat takbiratul ihram, Fatihahnya ditanggung oleh imam. Di sini masalah. Atau ketemu imam lagi ruku, Allahu Akbar. Tugas kita apa nih? Ketika imam sudah ruku, takbiratul ihram dengan niat Allahu Akbar, lalu langsung ke ruku, Allahu Akbar. Nah ini Fatihahnya ditanggung oleh imam. Sedangkan yang ini kondisinya beda lagi. Yang ini dia sudah bela imam dari awal. Atau ada waktu dia muafik, ada waktu dia nih. Ada waktu bagi makmum untuk baca Fatihah, tapi tidak sempat. Satu karena imam lupa surat. Oke. Udah paham dari sini? Ya. Baru ingat ya? makmum yang munfaroqah tadi ya, dia tetap di barisan jamaah. Harus tetap di barisan, tak boleh keluar, tak boleh mufaroqah. Karena sholatnya tidak batal, cuma memundurkan diri dari jamaah. Sholatnya tetap di situ, cuma berpelayanan gerak deh sama si imam. Tak harus dia keluar tuh sholat lagi batal. Sholatnya batal. Ada lagi? Ada lagi? Sudah. Yang kedua, dia terlambat karena imam terlalu cepat dalam bacaannya. Imam terlalu cepat sampai kita berekspektasi. Kita tahu, kita berekspektasi kalau Fatihah habis diomelin maghdubi alaihim waladdallin, aku tidak bakal baca Fatihah nih, tidak mampu. Bacaannya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Allahu akbar. Ada enggak mampu kita baca? Salatnya sah benar bacaan tartil. Cuma salatnya kecepatan. Nah, kita tahu nih salat imam cepat banget.
Bagaimana cara makmum yang sudah tahu imamnya cepat, bukan ada ekspektasi. Kalau yang awal ada ekspektasi, rakaat kedua sudah hilang, enggak, tiba-tiba lupa. Nah ini kita sudah tahu imamnya Al-Ferrari, kecepatan imamnya ini. Makmumnya ini masih pakai bentor. Si imamnya Al-Ferrari. Bagaimana caranya? Kata para ulama, makmum harus menyamakan bacaan Fatihah bersama imam. Apakah wajib makmum baca Al-Fatihah setelah imam? Apakah wajib? Ya, apakah wajib? Tidak, hukumnya sunnah. Makmum harus baca Al-Fatihah, intinya gitu. Kalau seandainya di imam baca Fatihah, dibaca Fatihah barengan sama imam, hukumnya makruh, tapi sholatnya sah. Tidak wajib seorang makmum baca Al-Fatihah setelah imamnya baca Fatihah, tidak wajib. Tapi sunnah afdalnya. Kenapa Ustaz? Karena ketika dibacakan Al-Fatihah, wajib si makmum dengarkan. Dengarkan apa sih? Bacaan, karena kata Allah, kalau dibacakan Al-Quran harus dengar. Tapi karena dia wajib, sama wajib, ya jadi masalah. Apalagi ada khusyuk. Maka bacanya dibarengi Fatihahnya sama imam. Imam baca, oh cepat bisa imam. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Barengan sama imam. Biar tidak terjadi keterlambatan. Ini penting nih. Karena sunnah afdolnya, makmum itu baca Al-Fatihah setelah bacaan imam. Afdolnya. Dan afdolnya bagi imam ngasih sakta. Kita belum masuk sakta itu. Jadi insya Allah akan minggu depannya ada sakta. Apa sakta? Diamnya sebentar imam untuk ngasih waktu bagi makmum baca Al-Fatihah dan gerakannya. Sampai sini ada yang tanya dulu? Ini penting. Karena sering terjadi ya, imamnya lupa, makmumnya nggak tahu tak ngaku. Kalau seandainya ada, dia sudah tahu ilmunya kayak gini, bahwa dia boleh nyusul 3 rukun ini imam. Oleh dia sengaja melakukan imam dulu, sholatnya jadi batal. Ya kan? Banyak orang tak tahu. Banyak orang tak tahu masalah ini. Nah tanya imam kita nih, imam kalau lupa tahiyat awal, apa yang dilakukan oleh imam? Hah? Apa? Siapa yang berdiri? Imamnya berdiri, lupa tahiyat awal dia berdiri. Apa yang dilakukan oleh imam? Apa yang dilakukan oleh imam? Teruskan berdirinya. Kalau dia turun tutupnya? Oke, kita nak lagi pelajaran kemarin. Kalau makmumnya ngomong subhanallah, subhanallah, apa yang mau lakukan? Cacat tahu, saya tahu ya. Karena tak boleh wajib ke sunnah. Makmum tidak usahlah subhanallah sama imam yang lupa tahiyat awal. Sudah tegak, tidak perlu subhanallah, tak mau tegak. Tak ada manfaatnya subhanallah itu. Dia tak tahu dulu soalnya. Sudah. Apa gawe makmum? Gaul? Hah? Ikut imam berdiri. Kalau dia tahiyat awal tadi hukumnya sunnah. Kalau dia tahiyat awal sendiri, imamnya sudah berdiri, harus ikut imam. Tak boleh menyeleweng dari imam. Imam tegak, aku tahiyat awal, tahiyat awal, jangan. Harus wajib mengikuti imam. Karena tinggalkan tahiyat awal dan batal sholat. Ini dia harus paham. Tak boleh geger kalau lupa. Ini kita sedang ngomong ini ya. Jadi kalau kamu lupa surat, rakaat kedua apa yang kau lakukan? Lupa surat, imamnya lupa surat. Apa yang dilakukan? Rukuknya agak dilamakan supaya makmumnya baca-baca Fatihah. Kita boleh gerak terus, rukuk terus tidak. Tapi kesian nanti ada orang yang dikejar bacaan kita banget. Cuma habis main berdemo. Tapi sholatnya batal lah? Tidak, karena surat hukumnya sunnah. Ada nak tanya lagi?
tanya kalau ini bacaan minggu depan. Nah ditanya lagi, penting soalnya bagian ini. Sama Imam terlalu cepat. Bagaimana rupanya ada orang yang bertejo di tahiyat awal, sholatnya tidak batal, tapi dia bertejo, tapi sholatnya tidak batal. Nah kita akan kupas di minggu depan. Atau dia ketika tasyahud awal dia pikir imam takbir ini, imam takbirnya apa? Takbir tasyahud awal. Rupanya imamnya lumpuh, imamnya tegak. Dia tidak tahu kalau imam sudah tegak. Dia pikir takbir tasyahud, ini tasyahud awal. Ketika dia tegak, imam ruku. Nah bagaimana itu? Ada masalahnya nih, memang tegak lah masalahnya. Jadi dia pikir imam ini tasyahud awal. Rupanya takbirnya itu takbir tegak, lupa imamnya. Sedangkan si makmum yang menyangka itu takbir tahiyat awal. Dia tidak tahu posisi imam dan dia teruskan tahiyat awal sampai khusyuknya di sholat makmum. Kapan dia tegak, imam sudah ruku. Dia pikir takbirnya itu takbir dari tahiyat awal. Tergambar ya. Nah, bagaimana itu solusi dari masalah ini? Insyaallah kita akan kupas di minggu depan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lagi pertanyaan. Mari kita baca Al-Fatihah, kita biarkan orang-orang yang berdoa siapapun itu sebagai dampak berdoa terima amal ibadah sesuatu terbaik. Juga Al-Fatihah kita berikan kepada orang yang kita kasih dengan niat kita setiap minggunya. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.